Dan insya Allah pada malam hari ini Al-Ustazuna Dr. Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan tema kajian membina rumah tangga harmonis. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Itu yang nomor berapa itu? Anak nomor berapa ini? Ini nomor 2 Ustaz. Oh, insyaallah. Udah kelas berapa? Abi itu kucingnya lucu. Iya lucu ya. Kelas berapa? Kelas 2 Ustaz. Alhamdulillah. Oh, masyaallah. Baik. Baik Ustaz, alhamdulillah menunggu kehadiran jamaah yang lain kami persilahkan pada Ustazuna Aris jika sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Iya, sebentar. Ustaz. Udah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan tema pembahasan kiat membina dan membentuk keluarga yang harmonis. Di kesempatan kali ini kita masuk pada kiat yang ke-20, yaitu husnul khuluq wa rifqu fi ta'amul. Akhlak yang mulia dan interaksi yang penuh dengan kelemah lembutan. Akhlak mulia, akhlak dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki derajat yang sangat mulia. Karena akhlak mulia adalah batu pembentuk bangunan masyarakat dan asas kokoh untuk munculnya peradaban. Dan dia adalah poros aktivitas kegiatan membersihkan jiwa. Ya, Masya Allah ini ya. Maka akhlak mulia itu sangat penting sekali dalam ajaran Islam, karena akhlak mulia adalah dasar untuk bangunan masyarakat. Bangunan masyarakat itu berdiri tegak dengan akhlak mulia. Karena unsur elemen pembentuk masyarakat adalah keluarga, dan keluarga tidak akan menjadi keluarga yang indah dan harmonis tanpa akhlak mulia. Dan peradaban manusia itu pondasi pokoknya adalah akhlak. Jika satu bangsa, satu masyarakat akhlaknya hancur, maka tunggu saja kehancuran peradabannya. Dan di antara hal yang sangat penting adalah tazkiyatun nufus, membangun, membersihkan jiwa. Dan poros utama dari membersihkan jiwa adalah terbentuknya akhlak mulia. Wa ya da'watul anbiya wal mursalin. Akhlak mulia itu materi dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mengajarkan akhlak mulia secara sempurna. Akhlak mulia kepada Allah, akhlak mulia kepada Rasul, akhlak mulia kepada sesama manusia, bahkan akhlak mulia dengan semua makhluk. Akhlak mulia adalah
perhiasan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak akan indah tanpa akhlak mulia. Yang membuat orang yang beriman itu indah, mengagumkan, menarik adalah akhlaknya. Karena itu yang dilihat orang. Orang tidak melihat ibadahnya, orang tidak melihat akidah dan prinsip-prinsip hidupnya, namun yang dilihat oleh orang adalah bagaimanakah akhlak dan perilakunya. Maka akhlak mulia adalah raihanatul muttaqin, bau wangi yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wahiliyatus sholihin, ini adalah yang membuat indah orang-orang yang saleh. Maka Islam mengajak umatnya agar memiliki semua bentuk akhlak mulia. Dan Islam mengingatkan umatnya untuk menjauhi semua akhlak yang tercela. Maka Islam mendidik umatnya, para pengikutnya agar memiliki akhlak yang terpuji dan adab-adab yang luhur. Islam ingin membawa umatnya agar memiliki perbuatan dan sikap-sikap yang mulia, tutur kata yang tepat dan baik, sehingga kesimpulannya umat Islam adalah umat akhlak, umat nilai, dan akhlak mulia adalah simbol kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa akhlak mulia. Ketika orang itu kaya raya namun buruk ucapannya dan perbuatannya, dia bukan orang yang mulia. Orang yang punya jabatan tinggi tanpa tutur kata yang baik, sikap-sikap yang menyenangkan, tidak mulia. Orang yang ilmunya melangit tanpa akhlak, bukanlah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Sebagaimana kata seorang penyair, kalau tidak salah ini syairnya Ahmad Syauqi, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Bangsa dan umat itu tergantung akhlaknya. Ma baqiyat, selama akhlak itu ada maka adalah bangsa. Fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Namun jika akhlaknya hancur, hancur pula. Jika akhlaknya hancur, hancurlah bangsa dan umat ini. Ya, ada salah satu ulama salaf yang mengatakan, dikutip dari Sifatus Safwa, likulli syai'in asasun. Segala sesuatu itu punya pondasi. Wa asasul islamil khuluqul hasanu. Sedangkan pondasi Islam adalah akhlak yang indah. Maka ini satu kalimat yang patut untuk direnungkan dan dicamkan, bahwasanya asas Islam adalah akhlak mulia. Dia adalah pondasi. Pondasi dari bangunan Islam. Itu adalah akhlak mulia secara komprehensif. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia kepada Rasul, akhlak mulia kepada orang tua, akhlak mulia kepada tetangga, demikian juga akhlak mulia kepada istri, akhlak mulia kepada suami. Maka ini asas bangunan Islam, pondasi bangunan Islam. Oleh karena itu sebaliknya akhlak yang buruk dan tercela adalah bencana besar. Kejelekannya itu tersebar
Orang yang memiliki akhlak yang buruk itu hidup dalam derita dan kesusahan. Dan orang yang menderita, orang yang susah gara-gara akhlak mulia seseorang, itu keluarganya, tetangganya, dan orang-orang di sekitarnya. Salah satu ulama di masa salaf yang biasa disebut dengan Abu Hazim mengatakan, asai'ul khuluq asqan nasi bihi nafsuhu allati baina jambaihi. Orang yang jelek akhlaknya, jeleknya akhlak, orang yang paling sengsara karena jeleknya akhlak adalah pemilik akhlak yang jelek itu sendiri. Maka pihak yang paling sengsara dikarenakan akhlak yang tercela adalah jiwanya, adalah diri yang ada di antara lambung kanan dan lambung kirinya. Hiya minhu fi bala'in. Maka orang yang memiliki akhlak yang tercela, dia sendiri dalam bencana. Setelah dia mendapatkan bencana karena akhlak buruknya, setelah itu adalah istrinya, setelah itu anaknya. Hatta sampai-sampai kata Abu Hazim, orang yang buruk akhlaknya ini ketika masuk rumahnya, maka keluarganya yang semula itu dalam gembira, gara-gara mendengar suaranya yang sudah ada di teras rumah, terdengar suaranya, maka akhirnya semuanya bubar lari ingin menjauhinya, masing-masing masuk kamarnya masing-masing. Padahal tadi duduk bercengkrama, ketawa-ketawa di ruang keluarga, gara-gara pemilik akhlak mulia, suami atau ayah yang akhlaknya, suami atau ayah yang akhlaknya tercela ini terdengar suaranya sudah mau sampai rumah, maka gelak tawa itu langsung diam seketika, kemudian masing-masing orang dengan wajah sedih, dengan tanpa ekspresi, masing-masing ke kamarnya masing-masing. Karena kedatangan orang yang buruk akhlaknya. Kenapa pada bubar? Faraqan minhu. Karena takut dengan kehadiran orang tersebut. Sampai hewan tunggangannya, misalnya kuda yang dia tunggangi pun, itu ya tahidu, itu juga menyimpang, menjauh, karena hewan tunggangannya ini sering dilempari batu oleh orang yang buruk akhlaknya ini. Dan seandainya dia pelihara anjing yang boleh untuk dipelihara, sampai anjingnya itu mepet ke tembok karena melihatnya. Bahkan dampak buruk dari akhlak yang mulia, dampak buruk dari akhlak yang tercela, sampai-sampai kucing yang ada di rumahnya itu lari darinya. Begitu dia datang langsung lari sekencang-kencangnya. Karena yang datangnya adalah orang yang jelek akhlaknya, bolak-balik kucing ini dapat tendangan, dapat lemparan, sehingga ketika dengar suaranya dia pun lari ketakutan. Demikian perkataan Abu Hazim. Yang dikutip di kitab Syiar A'lamin Nubala. Betul, benar, inilah keadaan orang yang jelek akhlaknya. Maka orang yang jelek akhlaknya itu dirinya saja tidak kuat. Sehingga dirinya itu dalam galau, dalam kesusahan. Orang yang buruk akhlaknya ini setiap harinya cemberut wajahnya. Sedikit senyumnya. Jadi antara indikator orang yang jelek akhlaknya, Masya Allah.
Di antara yang jelek akhlaknya di sini disampaikan di antara indikatornya di samping cemberut wajahnya sepanjang hari, ya sedikit senyumnya, jarang senyum. Demikian juga orang yang jelek akhlaknya ini katsirun naqdi, terlalu banyak nyalahkan orang, terlalu sering negur orang, terlalu sering nyalahkan orang. Maka di antara adab penting dalam negur orang adalah jarang-jaranglah dalam negur orang. Jarang-jaranglah. Maka karena di antara tanda akhlak yang jelek adalah sering nyalahkan orang. Ketika orang yang di dekatnya, boleh jadi itu kawannya, suaminya, istrinya, anaknya, bawahannya, asistennya, itu juga sering disalahkan, sering ditegur, maka akan merespon bahasanya saya itu serba salah, apa-apa salah, gitu. Sehingga di antara akhlak mulia yang penting dan di antara adab penting dalam menegur adalah jangan sering-sering menegur. Dan hal yang tidak tepat yang dilakukan orang itu perlu diklarifikasikan. Kalau yang kekeliruan, ketidaktepatan yang ringan, sepele, tidak usah dipermasalahkan agar kita jadi orang yang berakhlak mulia. Tapi kalau kesalahannya fatal, berbahaya, atau itu satu bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini harus, inilah yang layak untuk mendapatkan teguran. Demikian juga orang yang jelek akhlaknya, syadidul haqati, luar biasa dendamnya. Dia menyimpan amarah. Dia menyimpan amarah, dan amarah yang tersimpan ini menjadi ganjalan hati dan dendam. Dan dendam yang sulit untuk hilang. Ini orang jelek akhlaknya. Nah, sebaliknya orang yang memiliki akhlak mulia itu mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang dan sikap buruk orang lain. Kemudian dia disampaikan bahasanya kasih sayang, hati yang penuh kasih sayang, lemah lembut dalam interaksi adalah termasuk asas akhlak yang paling penting. Karena hal ini bersikap pada orang lain dengan penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan adalah di antara sebab kedekatan dan sebab penting adanya kedekatan hati dan rasa cinta di antara anggota keluarga. Maka istri itu dekat dengan suaminya manakala ada kasih sayang dan kelemah lembutan. Orang tua itu dekat dengan anaknya manakala interaksi di antara orang tua dengan anak adalah penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Anak kecil itu akan dekat dengan ayahnya ketika ayahnya bersikap kepadanya dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan, main bareng, boleh jadi gendong-gendong, digendong, boleh jadi main bareng, diajak pergi, mungkin misalnya jalan-jalan naik motor atau dan main bola bareng. Nah, ini yang bikin ada kedekatan.
Anak kecil di rumah itu dekat dengan ibunya jika ibunya penuh dengan bersikap padanya dengan penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Tapi jika ibu di rumah itu isinya hanya marah-marah, teriak-teriak, bolak-balik nyubit anaknya, maka anak ini tidak bisa dekat dengan ibunya. Dia akan jaga jarak dengan ibu. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menyebabkan sesuatu itu indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jelek. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di antara sesuatu itu adalah rumah tangga. Ya, maka rumah tangga itu rumah tangga yang indah jika frame interaksi di dalam rumah tangga tersebut adalah dengan kelemah lembutan. Namun rumah tangga ini menjadi malapetaka dan berubah jadi neraka ketika pola interaksi dalam rumah tangga ini adalah tanpa kelemah lembutan. Adanya marah-marah, adanya sebel, adanya jengkel, adanya muring-muring, maka hilang indahnya. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini, lemah lembut dalam segala sesuatu itu akan membuat indah sesuatu tersebut dan akan membuat baik sesuatu tersebut. Sampai-sampai saat marah dan saat menegur. Kalau marahnya itu dengan lemah lembut, itu indah. Kalau negur itu dengan penuh lemah lembut, bukan dengan penuh emosi dan marah-marah, indah. Demikian juga saat mencela dan menghukum. Itu jika penuh dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, akan indah. Wa hadza yadullu ala annahu min afdhali ma tahalla bil 'abd. Maka hal ini menunjukkan bahasanya dari sekian banyak akhlak-akhlak mulia, lemah lembut adalah termasuk akhlak yang terbaik yang semestinya dimiliki oleh seorang hamba. Wasta'malahu fi umurihi kulliha, lantas diterapkan dalam segala urusan dan keadaannya. Nah, apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu di antara bentuknya adalah layyinul jaybil qauli wal fi'li, adalah lembut dalam ucapan, lembut dalam perbuatan. Dan di antara ciri orang yang memiliki kelemah lembutan adalah al-akhdhu bil ashal, adalah membuat mudah selama itu bisa dibuat mudah. Kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dibuat sulit? Kalau bisa ya dibuat boleh, dibuat dimaafkan, kenapa harus dilarang? Kenapa harus tidak dimaafkan? Dan kebalikan dari arifku adalah al-unfu, keras. Wa syiddatu wal qaswah, itulah keras dan kasar. Maka orang yang memiliki kelemah lembutan itu akan mendapatkan apa yang jadi hajatnya atau minimal sebagian apa yang jadi hajat dan kebutuhannya. Sebaliknya orang yang keras dan kasar tidak akan mendapatkan apa yang jadi hajat dan kebutuhannya. Jika dia mendapatkannya, maka itu dengan susah payah, dengan derita, dan sangat layak hajat tersebut tidak akan terwujud dengan baik dan sempurna. Dan berkaitan dengan rumah tangga secara khusus, maka jika
suasana rumah tangga itu tanpa kasih sayang. Kemudian pola interaksinya adalah kaku dan keras. Maka ini adalah hal yang paling berbahaya untuk menghancurkan eksistensi rumah tangga ini. Ikatan rumah tangga akan hancur karenanya. Kaku, keras. Dan jadilah rumah tangga ini nanti ujungnya akan porak-poranda dan bercerai-berai. Dan sungguh kejahatan yang paling berbahaya dalam rumah tangga, semacam KDRT dalam bahasa kita, mukul dan sebagainya, itu tidak akan terjadi. Kecuali gara-gara salah satunya memiliki sifat kaku, keras, dan kasar. Maka kita jumpai ada suami nempeleng istrinya. Nah ini karena akhlak buruk, keras, kaku, kasar. Kita jumpai ada seorang istri yang mukul suaminya pakai balok. Kenapa bisa? Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah karena akhlak yang buruk, tidak ada kasih sayang, tidak ada lemah lembut, adanya keras. Ini dampak buruk dari hilangnya kelemah lembutan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang patut untuk disadari bahwa jika akhlak mulia itu besar pahalanya ketika diberikan kepada orang lain, maka jika diberikan kepada istri sendiri lebih besar ganjarannya. Jika diberikan kepada suami lebih besar pahalanya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu itu nilainya sedekah. Ini saudara sesama muslim yang boleh jadi tidak kenal, ketemu di pinggir jalan. Ketemu waktu ada di terminal atau stasiun atau bandara. Maka senyum manis untuk suami lebih besar lagi ganjarannya. Senyum manis untuk istri lebih besar lagi pahalanya. Senyum manis orang tua kepada anaknya satu pahala yang luar biasa. Maka ini satu hal yang patut untuk dicamkan, patut untuk disadari bahasanya akhlak mulia yang besar ganjarannya pada orang lain, bahkan orang yang tidak orang lain, maka jika itu diberikan kepada keluarga sendiri, sungguh pahalanya satu hal yang sungguh pahalanya adalah besar sekali. Ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hampir-hampir tidak ada rumah tangga tanpa gesekan, tanpa friksi, tanpa salah paham. Hampir-hampir tidak ada rumah tangga tanpa bertengkar, tanpa ada marah satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu sebentar ya.
Oleh karena itu maka ketika dijumpai hal-hal semacam ini, friksi, keributan, pertengkaran, maka yang penting adalah nalar solutif. Cara berpikir gimana solusinya. Dan kiat penting untuk hal ini adalah menjadi kiat yang ke-21 untuk terwujudnya keluarga bahagia dan harmonis, yaitu al-muqabalah, ketemu langsung, al-musarahah, saling belak-belakan, wal hiwar, dan mau berdialog, tidak hanya memendam masalah dengan diam. Inda su'ita fahum, ketika ada salah paham. Ya, ketika ada salah paham, lakukan 3 hal ini. Ketemu langsung. Tidak lewat telepon, tidak lewat video call, tidak lewat ini. Namun wajahan biwajah. Ketemu langsung, wajah menatap wajah. Dan saat pertemuan itu ya musyawarah, tidak ada yang disimpan-simpan, silakan diluapkan. Kemudian ya, semuanya saling meluapkan perasaan. Ya, setelah itu adakan dialog dari hati ke hati, karena ini adalah suami istri, maka adakan dialog penuh cinta antara suami dan istri. Ini kiat penting untuk menyelesaikan salah paham dalam keluarga. Maka cara terbaik untuk menghilangkan keburukan dan keributan di antara suami dan istri adalah duduk bareng, sebagiannya duduk bareng, duduk bersama. Wajahan li wajahin. Wajah bertatap dengan wajah. Tidak hanya saling memendam kejengkelan. Gitu. Kemudian dalam duduk bareng itu, hendaknya dalam suasana tenang dan berupaya untuk saling memahami. Bukan memaksakan diri supaya pasangannya itu faham, tapi nggak mau memahami perasaan dan pikiran pasangannya. Pokoknya memaksakan diri saya harus dipahami, tapi tidak mau memahami. Oleh karena itu yang jadi problem bahasanya banyak suami dan istri tidak memiliki cukup waktu, tidak memiliki cukup bekal kesabaran. Sabar, punya waktu dan sabar mendengarkan keluhan pasangannya dan diam menyimak, diam seksama menyimak suara hati pasangannya. Sehingga kalau mau punya menyempatkan waktu, sabar mendengar, diam, maka ya akan tahulah ya, apa yang ada di hati. Kemudian bisa memahami karakter perasaan masing-masing pasangan. Sehingga nasihat penting, Masya Allah ya. Nasihat yang sangat penting untuk harmonisnya rumah tangga adalah tidak boleh tidak, wajib. Masing-masing dari suami istri berjihad perang melawan dirinya sendiri. Untuk berlatih agar punya seni interaksi dengan yang lain. Ini untuk berlatih wajib. Yang pertama tadi apa? Wajib perang terhadap diri sendiri. Wajib mengalahkan diri sendiri dan perangnya itu harus menang. Melawan dirinya sendiri
Tujuannya apa? Orang ini untuk berlatih agar punya keterampilan interaksi, agar punya seni interaksi. Dan sehingga kemudian akhirnya berinteraksi dengan pasangannya dengan uslubil amsal, dengan cara-cara yang terbaik dan model interaksi yang terbaik yang bisa dilakukan. Ketika ribut, ketika ada selisih paham, maka wajib untuk tidak berupaya menyelesaikan selisih paham dengan sekedar berkirim chat, sekedar tulisan. Demikian juga wajib agar salah paham ini selesai, wajib tidak hanya sekedar obrolan dari jarak jauh, telepon, voice note dari jarak jauh. Lantas apa yang harus dilakukan? Duduk bareng, wajah ketemu wajah. Karena ngobrol dari jarak jauh, lewat voice note, lewat telepon, itu seringkali tidak menyelesaikan masalah. Di antara sebabnya adalah karena sebagian orang itu berani ngomong yang ketika tidak berhadapan langsung. Berarti ngomong kasar, ngomong jelek, karena merasa tidak berhadapan langsung. Tidak lihat tatapan mata, tidak lihat derai air mata, tidak lihat mimik wajah. Itu karena tidak lihat ini semua, sebagian orang bisa ngomong kasar, ngomong jelek kepada pasangan. Sehingga harus ketemu langsung, wajah dengan wajah. Gimana kalau chat, kirim email, kirim chat WA, kirim SMS? Maka disampaikan oleh penulis, kalau ada sedang jengkel sama istri, jengkel sama suami, itu mau diselesaikan dengan chat-chatan, dengan chattingan, itu tidak menyelesaikan masalah. Fahadi dararuha qad yakunu aktsar min naf'iha. Chatting itu kalau kondisi salah paham, chatting itu bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Betapa banyak terjadi krisis hubungan dikarenakan chat, dikarenakan tulisan yang maksud tulisan ini untuk memperbaiki dan bandur damai, untuk teguran baik-baik, namun tidak dipahami demikian. Sehingga ketika ada salah paham, salah pengertian, maka cara satu-satunya untuk diselesaikan adalah dengan duduk bareng. Dan diadakanlah pertemuan dari hati ke hati dalam bingkai cinta dan sayang. Cinta dengan sayang pada suami, cinta dan sayang dengan istri. Maka dalam acara duduk bareng penuh cinta ini, maka masing-masing bisa menyampaikan apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi catatannya terhadap pasangannya, apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang jadi ganjalan hatinya, dengan syarat terapkan metode yang benar dalam berdialog. Perhatikan adab berdialog berikut ini. Terapkan 5 adab berdialog
Ini, terapkan 5 adab berdialog ketika duduk bareng, ketika duduk bareng itu. 5-5-nya ini harus dilaksanakan semuanya agar duduk bareng ini membuahkan hasil dan manfaat. Dan ini adalah ada yang penting ketika terjadi silang pendapat, terjadi keributan, dan secara umum sebenarnya adab ini adalah adab dalam semua bentuk dialog. Yang pertama, diam, dengarkan secara sempurna ucapan dan sudut pandang lawan bicara. Tapi jangan lawan ya, mitra bicara. Ini ada penting. Ini bentuk menghargai dan bentuk menghormati orang lain. Dan ketika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ketika kita ingin omongan kita didengarkan secara tuntas, gitu, maka dengarkan omongan orang lain. Biarkan dia bicara puas dan tuntas. Ya, maka diam dan dengarkan secara seksama dan sempurna. Kemudian ada dialog yang kedua, jangan memutus pembicaraan. Jangan menyelai, lagi menyampaikan di-cut, kemudian disanggah. Ini bukan adab yang baik, namun biarkan dia bicara sampai titik. Ya, terus dilanjut silahkan, saya simak, saya catat poin-poinnya. Biar nanti mitra bicara tidak harus mengulang. Maka simak boleh jadi sambil dicatat poin-poin apa yang jadi ganjalan, apa yang jadi masalah. Dan itu nanti diberi hak jawab kita ambil dan kita berikan setelah mitra bicara tuntas berbicara. Jangan diputus, jangan dipotong. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada orang yang berbicara dan menyampaikan dengan penuh adab dan kelemah lembutan, apakah sudah selesai yang ingin disampaikan ataukah belum. Ya, dia diam karena ingin ngomong atau memang sudah merasa cukup. Karena orang yang berbicara ini boleh jadi dia istri, boleh jadi dia suami. Jika dia belum menyelesaikan obrolannya, maka dia tidak akan mendengarkan dengan baik. Dia tidak akan menjadi penyimak yang baik, pendengar yang baik untuk perkataan kita. Dia tidak akan menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu sikap yang tepat, adab yang ketiga adalah tunggu sampai mitra bicara kita menyelesaikan perkataannya, menyelesaikan ucapannya, hatta yukmilahu wa hadithahu. Sampai dia selesaikan, dia tuntaskan betul-betul tuntas perkataannya dan pembicaraannya, apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dikatakan. Kemudian adab yang keempat, nah setelah 1, 2, 3, ini disinilah hak jawab kita. Nah, yang keempat adalah ya memberikan hak jawab, memanfaatkan hak jawab, memberikan jawaban pada apa yang jadi keluhan, apa yang menjadi kritikan dari mitra bicara. Namun berikan jawaban yang baik. Jawaban yang baik itu tidak ada mencela, tidak ada mencaci maki, misuh kata dalam bahasa Jawa. Tidak ada menghabisi karakter. Karena tujuan dari dialog itu bukan membalas menyerang dan memuaskan emosi. Ya, kalau
Kalau tujuan dari ngobrol itu adalah membalas, ya al-intiqam, membalas, maka ya nggak akan jalan. Maka ini bukan pertemuan penuh cinta. Ya, kalau maksudnya adalah menyerang balik mitra bicara. Yang benar, tujuan dari dialog adalah ya kalau bisa meyakinkan mitra dialog. Bahasanya putusan dan sikap kita seperti ini, itulah yang terbaik. Atau minimal ya dia bisa memahami sudut pandang kita. Yang meskipun setelah paham bisa jadi menerima, bisa jadi tidak. Tapi itu targetnya. Jadi targetnya adalah, target idealnya adalah meyakinkan mitra dialog bahasanya sikap dan putusan kita itu adalah sikap dan putusan yang benar dan tepat. Dan yang kedua, dan ini minimalnya adalah ya, agar mitra dialog kita itu faham kenapa kita demikian. Boleh jadi dia menerima, boleh jadi dia tidak menerima. Jadi obrolan suami istri ini, tujuan suami dengan mengadakan ngobrol ini ya kalau bisa meyakinkan istri. Ini bahasa sikap suami, keputusan suami ini adalah yang tepat. Atau minimal dia ngerti kenapa suami demikian. Meskipun dia tidak menerimanya. Meskipun hatinya belum pada saat itu belum lapang dada menerimanya. Tapi minimal dia tahu. Nih, kenapa demikian? Kemudian kiat yang kelima, yang terakhir adalah ringkas dalam berdiskusi. Tidak berpanjang lebar yang membosankan dalam memaparkan sudut pandang. Nih, tidak kemudian sudut pandangnya diulang-ulang muter cuma mau menyampaikan itu. Nih, kata mutiara dalam bahasa Arab, khairul kalam maqalla wadal. Ya, sebaik-baik ucapan, omongan adalah yang sedikit namun sudah menunjukkan apa yang jadi maksud dan apa yang jadi keinginan. Ini lima adab berdialog secara umum. Yang 5 adab ini semestinya juga diterapkan dalam rumah tangga. Diterapkan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Ya, dan ini satu hal yang patut untuk garis bawahi. Ya, solusi satu-satunya jika mau selesai adalah ketemu langsung, ngobrol dengan memperhatikan adab-adab ngobrol dan berdialog. Ya, jangan merasa bisa selesai dengan dengan sekedar telepon dari jarak jauh ataupun sekedar chatting. Itu semua tidak menyelesaikan masalah. Bahkan seringkali bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Ustazi atas nasihat-nasihatnya, pengingatnya juga. Khususnya bagi kami yang sudah menikah dan sedang menjalani masa rumah tangga, ini sangat berharga sekali ingatnya. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kita catat dapat kita amalkan sekemampuan kita dan dapat bekerja sama dengan pasangan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama di sini ada pertanyaan dari Ummu Zubair di Batam. Izin bertanya ya Ustazi, jika perempuan kerja dan tempat kerjanya dekat dengan musola atau masjid, lebih baik sholat di masjid atau sholat di tempat kerjanya? Misalnya sholat di balik
di balik meja gitu. Begitu Ustaz pertanyaannya. Jadi lebih baik sholat di musola atau di masjid, ataukah sholat di tempat kerja di balik meja? Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya, jika tidak ada manfaat tambahan dengan sholat di musola atau di masjid, ya saya sarankan untuk sholat di balik meja saja. Mencukupkan diri dengan hal itu. Tapi kalau ya ada manfaat yang lain, boleh jadi membangun keakraban dengan teman kerja karena jalan bareng dan seterusnya. Ya, dan di sana ya aman kondisinya, ya, tidak ada problem, tidak ada masalah, maka ya, boleh saja mengambil pilihan ini karena pertimbangan ada manfaat. Tapi kalau jika tidak ada manfaat tambahan yang dicari dan tidak diraih, sekedar murni sholat, maka cukupkan diri dengan sholat di balik meja di tempat duduk dan tempat kerja. Nah, baik. Ada yang raise hand. Kami persilahkan kepada Umu Amr dari Saung Ukhuwah di Amerika dan Kanada. Silakan. Ya, jazakumullahu khairan host, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Jazakillah khairan. Ya Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan kalau Ustadz berkenan berkaitan dengan rumah tangga. Silahkan. Yang pertama Ustadz, ya, jazakumullahu khairan. Yang pertama Ustadz, tadi Ustadz memberikan salah satu nasihat metodenya bagaimana kalau ada konflik membawa dialog, duduk bareng dengan penuh cinta. Tapi masalahnya Ustadz, kalau dalam situasi yang sudah cukup ada berantemnya Ustadz, membawa ke suasana cinta itu sulit sekali Ustadz. Jangankan suasana cinta, untuk diajak duduk barengnya ini sulit sekali Ustadz. Jadi mohon, ini dari posisi istri ya Ustadz ya, ingin meminta suaminya duduk bareng, tapi selalu berkilah dan menghindar. Ada 2 kemungkinan Ustadz menurut istri. Pertama, karena kesalahannya sudah jelas-jelas diketahui Ustadz. Jadi kayaknya menghindar karena takut disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, istri menganggap bahwa karena si istri tahu karakter dia, kekurangan dia, yang kalau ngomong kadang-kadang suka to the point Ustadz. Jadi suka nggak ada embel-embelnya, langsung nyalah-nyalahin. Jadi akhirnya si suami seringkali menghindar untuk memecahkan masalah ini. Dan kalau berkomitmen juga selalu diawang-awang Ustadz. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini, bagaimana nasihat Ustadz? Jazakumullahu khairan. Yang pertama, patut untuk disadari bahwasanya menghindar dari dialog itu tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya akan menambah bom waktu. Ya, yang nanti akan ada titik meledaknya. Yang ketika itu meledak, maka akan meledak tanpa kendali. Ya, itu satu hal yang patut disadari oleh masing-masing pihak. Sehingga boleh menghindar cuma untuk cari waktu yang dianggap sikon yang tepat. Ini sedang sibuk banyak kerjaan, nanti tolonglah. Kalau saya sudah agak longgar, kita akan ngobrol gitu. Ya, kalau saya sudah tidak lagi banyak tumpuan pekerjaan, kita akan ngobrol. Tapi kalau menghindar, memilih untuk diam, ya, dengan anggapan bahwasanya orang bilang silent treatment ya. Silent treatment itu solusi, maka itu satu hal yang tidak benar. Ini masalah tidak kemudian didiamkan menjadi menguap. Karena jika didiamkan itu akan menjadi bom waktu. Maka cara pandang bahwasanya silent treatment itu dianggap sebagai solusi karena ini dianggap sebagai hal yang nanti jika dibiarkan akan menguap. Itu cara pandang yang tidak benar. Cara pandang yang benar, ini kalau dibiarkan, tidak dibicarakan, ini akan jadi bom waktu. Ya, kemudian
dari sisi suami ya kalau memang dia menyadari kalau memang 100% salah dari semua sisi salah, ya maka sikap yang tepat adalah bukan menghindar, namun ya saya minta maaf, saya salah. Tapi ya, solusinya adalah demikian. Demikian juga jika masalahnya adalah dari sisi pihak perempuan yang kemudian sudah ditengarai oleh suaminya, ini nanti cuma mau nyalah-nyalahkan saja, tidak mau mendengar balik dan memahami sudut pandang suami. Nah ini juga patut kemudian jadi bahan koreksi. Ya, ini dialog untuk cari titik temu, untuk saling memahami. Kalau tidak bisa meyakinkan, ya minimal mengerti kenapa demikian. Ya, setelah mengerti, meskipun tidak menerima, ada sisi bisa maklum, bisa memaklumi. Jadi dan inilah sikap dewasa dalam rumah tangga. Inilah sikap dewasa dalam rumah tangga. Ada masalah, duduk bareng, ya diobrolkan. Ini boleh jadi, terutama ya istri juga harus menyadari suami itu pimpinan dan tidak tepat kalau ada kesan istri itu hanya nyalah-nyalahkan saya sebagai suami. Pimpinan mana yang mau sekedar disalah-salahkan? Maka ini harus disadari. Seperti dialog antara anak dengan orang tua. Kalau anak ini isi dialognya cuma nyalah-nyalahkan orang tua, maka orang tua akan mengatakan tidak perlu dialog, tidak perlu ngomong-ngomong. Kalau cuma mau nyalah-nyalahkan ayah, nah, nggak usah ngobrol, nggak usah ngomong. Kalau cuma mau nyalah-nyalahkan ibu, misalnya kata ibu kepada anak-anaknya. Nah, ini posisi ini juga satu hal yang wajib untuk disadari. Ya, dan ini adalah bagian dari tahu posisi, ya, adalah bagian penting dari kedewasaan dalam sikap. Nah, maka dan ini perlu belajar karena ini tidak didapatkan tiba-tiba. Ya, banyak orang yang kekanak-kanakan meskipun sudah berjenggot, meskipun sudah punya anak, itu banyak yang sikapnya sikap anak-anak, bukan sikap dewasa. Sikap dewasa, masalah tidak ditinggal lari, namun dihadapi dan ya diobrolkan dari hati ke hati. Nah, yang kedua, silakan Ummu Amar. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Yang kedua adalah Ustadz, agak mirip Ustadz, masalah rumah tangga juga. Ustadz mohon nasihatnya, saat ini saya sedang sedikit terpuruk Ustadz melihat kenyataan, sepertinya semuanya jadi kacau balau Ustadz. Di situasi beberapa anggota keluarga yang harus saya tangani, ada musibah sakit, kemudian ada sedikit masalah ekonomi. Tetapi secara umum di keluarga juga saya merasa kecewa sekali dengan sikap suami saya, Ustadz. Jauh sebelumnya saya sudah memberikan beberapa masukan mengenai langkah-langkah yang kita ambil di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, dan seterusnya. Tetapi suami saya tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya apa yang sudah saya khawatirkan, dan itu terjadi, Ustadz. Dan bagaimana ini mengatasi solusinya? Sepertinya saya ingin menyalahkan dia karena tidak pernah mau mendengarkan istri, tetapi sampai saat ini juga dia sepertinya tidak mau mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dan bagaimana mengobati hati saya ini, Ustadz, agar lebih ikhlas? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, maka ketika kita berada dalam masalah, maka kedepankan nalar solutif. Ya, apa yang bisa diperbaiki dalam keadaan ini? Apa
Kalau ya tidak bisa maksimal diperbaiki, apa yang bisa dikurangi sehingga masalah tidak berkelanjutan, masalah tidak semakin jadi besar. Dan menyalahkan apa yang telah terjadi itu tidak ada faedahnya, hanya akan memanaskan hubungan, meretakkan kedekatan. Ya. Itu kalau menyalahkan. Tadi sebagaimana disampaikan di materi yang kita bahas, bahasanya di antara ciri akhlak yang buruk adalah kasirun naqdi. Terlalu banyak poin-poin nyalahkan. Jadi ketika ngobrol dengan suami yang dikeluarkan list kesalahan suami. Nomor 1 sampai 10 salah semua. Setiap poin kesalahan disarah lagi, dijelaskan panjang lebar lagi. Maka akhirnya orang akan menyikapi saya itu salah semua di matamu. Saya itu jelek sekali di matamu. Ya, bahkan boleh jadi maka respon yang terjadi adalah saya itu demikian buruk di mata dan di hatimu. Nah, dan ini nanti sudah tidak sehat kalau jika yang terjadi adalah demikian. Sehingga sikap yang tepat adalah solutif. Gimana? Apa solusi yang dan ini tentu apa solusi yang bisa diambil? Yang ini tentu beda-beda tergantung kasus yang terjadi. Yang jelas menyalahkan tidak ada manfaatnya. Ya, sikap yang tepat ketika ini ngasih saran-saran untuk menyelesaikan atau meminimalisir. Begini. Cara pandang solutif yang penting. Kemudian yang kedua, boleh jadi ya ini sebagai bahan introspeksi, boleh jadi kenapa suami tidak mau mendengar masukan istri, boleh jadi cara penyampaian yang kurang tepat, terlihat sangat terlalu mengatur-ngatur. Suami itu punya laki-laki sebagai laki-laki itu pengennya dihormati dan dihargai. Dan dia merasa tidak dihormati dan tidak merasa dihargai kalau dia merasa diatur-atur. Dan sebagaimana istri ingin dimengerti. Dimengerti saran-sarannya, masukan-masukannya. Nah, ini dua hal ini perlu kemudian dimanage sedemikian rupa agar tidak menjadi sumber prahara. Jadi istri menyadari bahasanya suami itu inginnya dihormati dan dihargai. Dia sehingga ketika mau ngasih masukan, ngasih ini, ya, maka ada cara dan sikap yang tepat supaya tidak terlalu mengatur-ngatur suami. Sebagaimana istri pun berharap agar suami menghargai perasaannya, menghargai ide-idenya dan mengerti perasaannya, mengerti kekhawatirannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kalau itu masalahnya masalah bisnis, kalau rumah tangga ini rumah tangga yang manajemen keuangan dan hartanya itu bagus, karena yaitu dalam ajaran Islam harta suami, harta istri adalah harta istri. Meskipun ya nanti bisa untuk pakai bisa longgar, tapi harta suami adalah harta suami, harta istri. Ketika bisnis suami ini tidak mempengaruhi harta istri, ya, tidak mempengaruhi harta suami, tidak mempengaruhi harta istri. Ya, kerugian yang seandainya terjadi, yaitu hanya terjadi pada harta suami, tanpa berimbas pada harta istri. Ya, maka setelah masukan disampaikan, ya, dan suami tidak peduli, kemudian suami kena dampaknya, ya biarkan suami menikmati dampaknya. Ini kan nggak berdampak juga dengan harta istri. Nih. Maka biarkan suami menikmati dampaknya supaya dia berpikir dan itu jadi pengalaman berharga dalam hidupnya dan untuk dari kesalahan orang itu belajar untuk lebih baik. Mungkin demikian di antara poin-poin yang bisa saya sampaikan. Demikian Ummu Ammar. Ya, demikian ya, kami. Ustaz. Ya.
Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Semoga Anda Allah mau bertanya memperbaiki. lagi, cuma mohon izin dulu. Apa masih boleh satu pertanyaan lagi, host atau Ustaz? Ada pertanyaan yang lain nggak, Kang Z? Kalau nggak ada. Ada pertanyaan yang dari WA, Ustaz. Kami mohon izin juga untuk pertanyaan yang dari WA dulu ya, karena ini. Pertanyaan dari WA dulu, kemudian nanti kita kembali ke Ummu Ammar kalau. Ya, baik. Ya, Ustaz. Baik, pertanyaan dari Akhi Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustaz, bertanya bagaimana menghadapi orang atau tetangga atau orang lain yang buruk akhlaknya dan adabnya kepada kita, dan bagaimana menasihati atau mengarahkan orang yang lebih tua usianya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, kita tidak bisa ngatur-ngatur orang lain. Satu realita yang harus kita sadari. Kita tidak bisa ngatur-ngatur orang. Kamu harus begini-begini, kamu harus bersikap begini-begini. Yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan diri kita. Itu yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Maka kondisikan diri kita. Kita kondisikan diri kita. Kita baca orang ini. Apakah kita apakah kemudian sikapnya itu masih dalam batas kewajaran atau sudah terlalu akhlak buruknya itu terlalu buruk sekali. Kalau kita merasa tidak kuat, tidak tahan dengan akhlak buruknya, ya sudah. Kita bersikap dengan diri kita, yaitu kita mundur teratur, jaga jarak darinya, mengambil jarak jauh darinya. Sehingga jarang berinteraksi dengannya. Tapi kalau masih dalam, cuma itu kadang-kadang sebel sekali, tapi ya masih memungkinkan. Kita sabar berinteraksi dengannya sambil mendoakannya dan memberikan nasihat-nasihat kepadanya dengan cara-cara yang baik dan bijak dan bisa diterima hatinya. Silakan itu dilakukan. Tapi jika terlalu berat, ya sudah. Jaga jarak, ya, itu solusi yang bisa dilakukan. Ya, minimalisir berinteraksi dengannya, menghindar sebisa mungkin tanpa memusuhi, tanpa bermusuhan, tapi hanya meminimalisir interaksi sebisa mungkin. Kemudian yang kedua, apa Kang Z di pertanyaannya, menyikapi orang lebih tua, apa? Bagaimana menasihati orang yang usianya lebih tua dari kita, gitu, Ustaz. Maksudnya ke tetangga gitu ya, mengarahkan orang yang lebih tua dari usianya dari kita. Ya, tentu orang yang lebih tua itu punya hak yang lebih daripada ini. Dan menyikapi orang yang lebih tua tidak bisa sama dengan menyikapi kawan sebaya. Maka kalau ini di dunia tetangga, mungkin nasihat itu tidak harus langsung. Nasihat itu tidak harus langsung, nasihat itu, perbaikan itu tidak harus langsung. Ya, bisa saja perbaikan dengan cara tidak langsung, jika ya ini tergantung kasusnya dan kondisinya, bisa melalui bantuan Pak RT, bisa melalui bantuan kepala dusun dan sebagainya. Orang-orang yang dihormati dan dihargai. Dan sebagian perbaikan itu boleh jadi lewat anak. Ya, mau memperbaiki orang tua, mau menasihati orang tua tidak bisa. Malah bisanya menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai positif lewat anak. Jadi ini bicara dakwah secara umum, ya dakwahnya lewat TPA. Diawali dari dakwah lewat TPA, kepada ngajari Al-Quran kepada anak-anak. Kemudian dia memberikan suplemen penanaman nilai-nilai. Akhirnya ketika kita mau menyampaikan, menasihati seorang ibu-ibu yang sudah separuh baya untuk tutup aurat, untuk berjilbab, kalau ngomong langsung tidak bisa. Tapi kita melalui anaknya malah bisa. Dia kemudian anaknya mengatakan, mama aku tidak mau diantar mama ke TPA kalau mama tidak pakai jilbab, nah, misalnya. Itu malah bisa. Tapi kalau kita ngomong langsung tidak bisa. Nah, itu diantara trik dalam memberikan nasihat, karena tidak dijelaskan
nasihat dalam masalah apa ya, maka jawaban yang saya sampaikan adalah jawaban general dari mungkin boleh jadi dari sisi-sisi yang sebenarnya bukan menjadi masalah penanya. Baik, selanjutnya kami persilakan kembali pertanyaan terakhir dari Ummu Amar, silakan. Ya, silakan Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai, jazakumullahu khairan Ustadz. Ini pertanyaannya terkait dari penjelasan tadi yang 5 metode yang Ustadz jelaskan. 5 adab. Iya, 5 adab Ustadz. Di sini sebenarnya bukan antara suami istri Ustadz, tapi kita tinggal bareng, tapi sudah seperti keluarga Ustadz, walaupun kita tidak ada hubungan darahnya. Karena kesamaan keinginan kita yang sepertinya kita cocok satu sama lain. Jadi kita sama-sama beberapa orang berkumpul tinggal bareng. Yang ditanyakan begini Ustadz, terkadang karena tinggal bareng kita kan tidak bertemu secara langsung. Jadi komunikasinya kadang-kadang pakai chat, tapi seperti yang Ustadz tadi jelaskan, ternyata memang chat itu terbukti banyak friksinya. Kemudian dijelaskan dengan voicemail juga sepertinya kurang mempan Ustadz. Tetapi ketika diajak ketemuan, susah sekali Ustadz. Jadi waktunya nggak pernah ketemu. Dan kayaknya justru jadi menghindar. Padahal orang tersebut juga menyatakan bahwa jangan chat, nanti kita salah persepsi. Ya udah, kalau gitu ketemuan nggak bisa dikasih waktu. Tapi ditunggu-tunggu juga nggak ada respon balik kapan mau ketemuannya. Akhirnya justru dilanjutkan dengan chat lagi Ustadz, yang akhirnya memperbesar kelihatannya kemarahan dia gitu Ustadz, akibat salah persepsi tadi. Sudah dijelaskan diambil jalan tengah, tapi kayaknya tidak diterima, akhirnya dia meninggalkan tempat dan meninggalkan segala tanggung jawabnya Ustadz. Yang ditanyakan, apakah kita menunggu dia dulu gitu Ustadz? Karena dia kan punya kewajiban-kewajiban seperti misalnya memanage iuran bulanan gitu ya Ustadz, atau ada hal-hal tertentu lagi. Nah dia sih bilang bahwa sudah dikasih tahu, dikasih japri, dikasih voicemail, sudahlah jangan marah, yuk kita sama-sama lagi. Tapi akhirnya dia bilang, beri saya waktu untuk muhasabah, tapi setelah itu ya dia tinggalin semuanya. Nah pertanyaannya apakah sebaiknya dihubungi kembali, tapi sepertinya belum ada respon, atau dibiarkan saja Ustadz, sudah kita tangani aja yang bisa kita tangani. Tapi ini terasa berat Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat dan masukan Ustadz. Ya, saran saya tanggung jawab yang dia tinggalkan itu ya dilanjutkan sebatas yang bisa dilakukan, semaksimal yang bisa dilakukan. Kemudian kondisinya masih panas, perlu cooling down sebulan, 2 bulan, karena marah itu di awalnya itu besar, nanti seiring dengan berjalannya waktu itu kadar emosi sudah semakin mereda. Nah, tapi itu nanti bisa, kalau cuma dibiarkan bisa jadi bom waktu, bisa jadi bara dalam sekam. Nanti perlu ketemu setelah kondisinya sudah agak dingin. Kalau masih kondisinya panas, tegang, tidak cocok. Biarkan cooling down, mungkin saya tidak tahu yang cocok sebulan, 2 bulan. Oleh karena itu maka agama kita membolehkan kalau sebel dalam hal-hal yang bersifat duniawi kemudian tidak ngomong 3 hari 3 malam dengan yang disebeli. Kenapa? Ya karena ini waktu untuk cooling down. Ya, tapi kalau untuk masalah yang lain, masalah yang lebih besar, ya mungkin perlu waktu yang lebih lama, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kemudian hal yang penting yang lainnya boleh jadi kalau ketemuan itu, kalau direncanakan seringkali untuk orang-orang yang sibuk, kalau pakai direncanakan itu seringkali nggak jadi. Namun kalau mendadak, itu malah seringkali jadi. Jadi kalau ngobrolkan ini kapan punya waktu longgar, tidak ketemu waktu longgarnya. Sudah kemudian ada salah satu berinisiatif yang kira-kira kemudian
ini sekarang longgar enggak gitu. Ini saya ingin bertamu. Itu boleh jadi malah mendadak dia malah longgar. Oh ya, saya di rumah. Silakan kalau mau datang. Jadi jangan terpaku harus bikin janjian jauh-jauh hari. Karena seringkali untuk orang sibuk janjian di jauh-jauh hari itu malah tidak bisa. Malah lebih mudah, malah lebih gampang, mendadak malah boleh jadi malah longgar. Ya itu mungkin beberapa hal yang bisa saran yang bisa disampaikan. Demikian terima kasih, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pertemuan virtual kita ini bagian dari amal soleh thalabul ilmi yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Aris Munandar hafizahullah taala yang menyempatkan untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan sekali lagi. Jazakallahu khairan. Saya mohon maaf langsung pamitan ya Kang Zee. Alhamdulillah ya Ustaz, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Hakku TV yang turut merilaikan kajian pada malam hari ini, dan tentu saja jemaah-jemaah setia Oase Ilmu Pekerja Mengaji yang turut hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, demikianlah pertemuan kita dengan Ustazuna Dr. Aris Munandar hafizahullah taala di tema kajian tentang akhlak dan adab dalam bertetangga begitu ya. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah sudah memasuki pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian kajian akan kita akhiri. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Dan tentu saja di kajian akhlak mulia dalam rumah tangga ini, semoga kita dapat menerapkannya dan syukur-syukur kalau kita bisa mendakwahkannya kepada siapapun. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.